Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat serta nikmat, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar istilah sedekah jariah, satu sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Kita tetap terus mendapatkan kucuran pahala selama harta yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin lainnya untuk melakukan ketaatan. Satu hadis yang menjadi dasar akan adanya amal jariah, yaitu hadis yang diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan qata'a 'amaluhu illa min thalathah, min shadaqatil jariyah wa 'ilmin yantafa'u bih wa waladin shalih yad'u lah." Artinya, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh dan solihah yang mendoakannya. Sebagai orang yang beriman yang akan sadar pentingnya bekal pahala dan amal di hari kiamat nanti, tentu kita sangat berharap bisa mendapatkan amal yang semacam ini di saat kita sudah pensiun beramal, namun Allah tetap memberikan kucuran pahala karena amal kita di masa yang silam. Kaum muslimin yang berbahagia, sebaliknya, di samping adanya pahala jariah, dalam Islam juga ada dosa yang sifatnya sama, yaitu dosa jariah. Dosa yang tetap terus mengalir sekalipun orangnya telah tiada. Dosa yang akan tetap ditimpakan kepada orang tersebut sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat tersebut. Betapa menyedihkannya nasib orang ini. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzah, dia justru mendapatkan kucuran dosa dan dosa. Kalian bisa bayangkan penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu dipahami bahwa sejatinya yang Allah catat dalam kehidupan kita tidak hanya aktivitas yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas tersebut. Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 12 yang berbunyi, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Orang yang melakukan amal baik akan Allah catat amal baik tersebut dan dampak baik dari amalan itu. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Karena dengan itu, dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan, plus dampak baik dari amal tersebut. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang ia lakukan, ditambah
ditambah lagi dengan dampak buruk yang ia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa tersebut. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Itulah dosa jariah, betapa mengerikannya dosa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengingat betapa bahayanya dosa jariah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar berhati-hati dan jangan sampai dia terjebak melakukan dosa ini. Yang pertama, beliau mengingatkan bahaya orang yang mempelopori perbuatan maksiat. Mempelopori dalam arti dia melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya, meskipun dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnata sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizruha man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'." Yang artinya, siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya sendiri, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Orang ini tidak diajak-ajak orang lain untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan maksiat seperti yang ia lakukan. Namun, orang ini melakukan maksiat itu di hadapan orang banyak dengan harapan banyak orang yang menirunya atau menyebarkannya. Dan yang kedua, mengajak melakukan kesesatan dan juga maksiat. Dia mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat meskipun bisa jadi dia sendiri enggan untuk melakukan maksiat tersebut. Merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu atham man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Yang artinya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Kalian bisa perhatikan para propagandis yang menyebarkan aliran sesat, menyebarkan pemikiran menyimpang, menyerukan masyarakat untuk menyemarakkan kesyirikan dan bid'ah, menyerukan masyarakat untuk memusuhi dakwah tauhid dan sunnah. Merekalah contoh yang paling terkait dari hadis di atas. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa jariah yang terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita bersolawat bersama-sama agar kita mendapatkan hikmah dari apa yang sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Bunga-bunga yang sangat indah, sungguh indah dihinggap lebah. Jangan mencampur amal ibadah dengan musyrik ataupun bid'ah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.